warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darama? Mugia urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Petang deui sareng Ibu Dini Fitriani Nurobiah dalam mata pelajaran bahasa Sunda. Gimana? Udah siap untuk belajar hari ini? Semoga kalian tetap semangat walaupun berada di rumah ya. Semangat belajar kalian harus tetap tumbuh, harus tetap membara untuk menimba ilmu. Panghilap kurang sadaya kedah tuhu karena protokol kesehatan. Kita semua harus taat pada protokol kesehatan ya. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Dina laungan kamari, orang parantos diajar ngeunaan pangjejer acara. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang memandu acara. Dina laungan ayeuna urang diajar ngeunaan carita pondok. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang carita pondok. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi struktur carita pondok dengan benar. Lalu, siswa dapat menganalisis unsur-unsur carita pondok. Naon ari carpon? Carita pondok atau disingkat carpon nyaeta karya sastra anu direka dina basa lancaran atau prosa kalawan ukuranana pondok. Jadi carita pondok itu kalau dalam bahasa Indonesia cerpen ya, cerita pendek, yaitu sebuah karya sastra yang direka-reka, yang direkayasa dalam bahasa lancaran atau dalam bentuk prosa dengan ukurannya yang pendek. Ukuran pondok di dieu biasana dicirian ku jumlah kecapna anu ngan saukur 5.000 nepi ka 7.000 karakter. Jadi ukuran pondok di sini biasanya bercirikan oleh jumlah hurufnya atau dengan jumlah katanya yang hanya 5.000 sampai 7.000 karakter. Jadi karakter itu biasanya huruf ya. Mun diketik dina kertas A4 mah jumlahna antara 4 nepi ka 7 kaca. Kalau diketik biasanya jumlah cerita pondok atau carpon teh ada 4 sampai 7 halaman atau bisa jadi kurang. Kulantaran pondok, carpon masuk dimuat di majalah atau koran. Jadi karena ukurannya yang pendek, carpon itu biasanya terdapat di majalah atau koran. Jadi koran atau majalah biasanya suka ada cerpen atau carponnya ya. Beda lagi kalau novel. Kalau novel kan tebal, jadi itu punya bukunya tersendiri. Nah, tadi kita mengaitkan atau menyebutkan novel ya. Sekarang, naon bedana carpon jeung novel? Apa perbedaan carpon dan novel? Yang pertama, carpon. Carpon biasanya di eusina jalan carita atau galur carpon mah ilaharna sajalur. Jadi, plot atau alur cerita dalam carpon biasanya hanya punya satu alur. Kalau tidak alur maju, ya alur mundur atau alur campuran, flashback. Latar atau settingna estu digambarkeun saeutik pisan. Jadi latar tempat atau latar waktunya tidak banyak, hanya misal satu sekolah saja atau pagi hari saja seperti itu. Kitu deui palakuna. Jadi jumlah palaku atau jumlah orang yang diceritakan di carpon itu tidak banyak. Mungkin 1, 2 atau 3 orang ya, tidak lebih dari 4, 5 itu terlalu banyak. Jadi hanya sedikit ya pelaku dari carpon. Kalau novel, eusi jeung jalan caritana leuwih kompleks. Jadi
isi dari novel itu pasti panjang ya, tebel-tebel kan kalau novel, karena alur ceritanya kompleks. Bisa alur maju, bisa juga alur mundur, bisa juga flashback. Jadi terdiri dari beberapa alur. Latar atau settingna sok papanjangan. Terdapat banyak sekali latar tempat, latar waktu di dalam novel itu. Yang terakhir, rea kupalaku. Kalau tadi Carpon hanya terdiri dari beberapa pelaku, kalau novel pasti banyak sekali pelakunya. Pasti teman-temannya diceritakan, orang tuanya diceritakan. Pasti itu akan membutuhkan banyak sekali pelaku. Lanjut. Mimiti sumebar dina sastra Sunda aya Carpon anu medal dina majalah Parahyangan tahun 1920. Jadi di tahun 1920 pertama ada Carpon yang memakai bahasa Sunda, cerpen yang memakai bahasa Sunda itu terbit di tahun 1920 pada majalah Parahyangan. Lalu pada tahun 1930 terbit buku kumpulan Carpon yang pertama, nu judulna Dogdog Pangrewong karya GS. Jadi tadi di tahun 1920 terbit cerpen yang pertama atau Carpon yang pertama dalam bahasa Sunda. Lalu di 10 tahun kemudian ada buku kumpulan Carpon yang pertama, yaitu tadi judulnya Dogdog Pangrewong karya GS. Jadi kalau Carpon itu hanya satu judul ya. Kalau buku kumpulan Carpon, beberapa Carpon dibukukan itu menjadi buku kumpulan Carpon. Nah, yang membentuk Carpon itu yang ada dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik, lalu yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik Carpon, jadi unsur yang terdapat dalam Carpon itu sendiri. Ada 5 ya. Yang pertama itu tema. Tema pasti kalian sudah tahu ya, tema itu apa? Nyaeta hal atawa gagasan anu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Jadi hal atau gagasan yang disampaikan oleh pengarang dalam karyanya tadi disebut tema. Artinya apa-apa yang disampaikan oleh pengarang untuk yang membaca. Lalu unsur yang kedua ada palaku. Tokoh anu ngalalakon atau anu dilakonkeun dina carita. Jadi pelakunya ya, tokohnya dalam cerita tersebut. Dina Carpon umumna palakuna teh manusia biasa. Beda lagi dengan dongeng. Kalau dongeng biasanya ada hewan atau hal-hal yang tidak terjadi di dunia nyata. Biasanya itu kan dongeng, karena dongeng itu imajinasi. Nah, kalau Carpon itu umumna palakuna teh manusia biasa. Tokoh-tokoh dina Carpon umumna mibanda watak atau karakter sakumaha kahirupan manusia biasa. Jadi diambil dari kehidupan sehari-hari kita itu bisa ya. Jadi benar-benar terjadi, orangnya misalnya berbentuk manusia asli, dan sifat-sifatnya juga sifat yang ada di dalam diri manusia, seperti ada orang yang sabar, ada orang yang barangasan teh naon? Barangasan teh kayak urakan ya, kayak arogan gitu. Terus ada yang babarian itu cengeng, aya nu bager, baik, jujur, tukang linyok, aya nu sok bohong jeung saterusna dan sebagainya. Jadi sifat-sifat alami manusia itu pasti diceritakan di dalam Carpon, karena biasanya Carpon itu mengisahkan kehidupan sehari-hari ya. Lalu ada galur atau plot. Nah, galur kalau bahasa Indonesianya apa? Yaitu alur.
Jalana carita atau runtuyan kejadian dina carita. Jadi runtuyan acara dari awal acara ya, cerita. Runtuyan cerita atau urutan cerita dari awal sampai akhir itu disebutnya alur. Nah, galur dina carpon aya anu marele atau anu maju. Jadi ada alur maju, ada alur mundur, dan ada juga alur campuran atau flashback ya. Lalu unsur intrinsik seterusnya ada latar atau setting. Waktu jeung tempat lumangsungna kejadian dina carita. Jadi dalam latar itu ada dua ya, ada latar waktu dan latar tempat. Latar tempat umumnya bisa di kota, desa, atau di sekolah. Ari latar waktu biasanya dicirian ku jam, tanggal, tahun, berang, atau penting. Itu di latar waktu. Lalu unsur intrinsik yang terakhir di setiap karangan biasanya atau selalu ada yang namanya pesan. Pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca? Nanya tentang pesan-pesan dalam kehidupan. Next, ada unsur ekstrinsik. Unsur yang mempengaruhi dari luar ya, dari luar carponnya itu sendiri. Kalau tadi unsur intrinsik dari dalam carponnya, kalau unsur ekstrinsik yang mempengaruhi dari luar. Yang pertama, ada nilai-nilai dalam cerita. Ada nilai agama, nilai budaya, nilai politik atau ekonomi dan lain sebagainya. Lalu yang mempengaruhi carpon itu dari luar itu ada latar belakang kehidupan pengarang. Jadi latar belakang si pengarang itu seperti apa pasti mempengaruhi isi dari cerita tersebut. Misalnya kalau si pengarang itu lahir dari keluarga nelayan atau besar di pantai, pasti dia banyak menceritakan atau banyak menyisipkan kehidupan di pesisir pantai itu seperti apa dalam ceritanya. Atau misalnya orang yang latar belakangnya tinggal di pedesaan, pasti dalam ceritanya misalnya kehidupan di desa itu seperti apa, atau latar-latar tempatnya itu di sebuah desa, di sebuah perkampungan. Itu sangat mempengaruhi ya. Jadi latar belakang si pengarang itu sangat mempengaruhi ke dalam pembentukan isi carpon tersebut. Lalu yang terakhir ada situasi sosial keur carita anu diciptakeun. Jadi situasi sosial itu mempengaruhi juga terhadap carpon atau cerita yang dituliskan atau yang diceritakan. Misalnya sekarang lagi masa pandemi COVID-19. Pasti banyak pengarang-pengarang yang memunculkan ide-idenya mengenai situasi sosial sekarang ini. Pasti banyak cerita-cerita tentang pandemi COVID-19. Begitu. Atau situasi sosial yang lainnya, misal banjir atau gempa bumi atau situasi sosial kemiskinan, itu tergantung di lingkungan si pengarangnya sendiri. Nah, ini ada contoh buku kumpulan carpon dalam bahasa Sunda. Contohnya ada buku kumpulan carpon Cerita Budak Minggat karya Samsudi, ada buku kumpulan carpon Nadran karya Ahmad Bakri, ada Budak Teneng, Surat Wasiat, dan Babalik Pikir. Juga banyak sekali buku kumpulan-kumpulan carpon yang bisa kalian temui atau bisa kalian temukan dan bisa kalian baca di majalah, koran, atau bahkan buku pelajaran kalian sendiri. Di dalam buku paket bahasa Sunda itu pasti ada beberapa contoh carpon, bisa kalian baca, bisa kalian pahami isinya, dan bisa kalian
paluruh atau bisa kalian temukan unsur-unsur yang terdapat dalam carpon tersebut. Seperti itu. Kalian harus sering-sering membaca ya, khususnya ini dalam bahasa Sunda. Sekian paparan dari Ibu mengenai Carita Pondok. Dan kalian bisa belajar mandiri di rumah ya, bisa baca-baca lagi bukunya atau cari referensi yang lain. Jangan lupa untuk melaksanakan pesan Ibu yang 5M itu ya. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.